Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas kewirausahaan 6A. Dengan anggota yang pertama ada Mbak Siswi Anggraini, yang kedua ada Mbak Wahyu Asis, yang ketiga ada saya sendiri Sundari Indah, dan yang terakhir adalah Mas Rangga. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas, di mana ide bisnis kami adalah stick basreng daun jeruk. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa menyimak video setelah ini. Oke baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai bisnis model kanvas, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bakso goreng atau basreng. Bakso goreng atau basreng merupakan camilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso ikan yang diiris tipis kemudian digoreng. Basreng merupakan camilan yang cukup digemari oleh banyak orang. Basreng sendiri juga dapat disajikan dengan taburan bumbu pedas. Para pedagang pada saat ini banyak menyajikan basreng dengan tingkatan pedas yang bervariasi. Value proposition yaitu hal apa saja yang menjadi kelebihan atau nilai tambah, sehingga konsumen mau membeli produk kita. Nah, pada bisnis kami, value proposition yang pertama adalah basreng dengan rasa yang gurih dan dengan tingkatan pedas yang bervariasi. Perpaduan rasa antara bakso dengan bumbu pedas yang nikmat sangat digemari oleh masyarakat. Kami menyediakan tingkatan pedas yang berbeda, dimulai dari level 0, 1, 2, dan 3. Tidak perlu khawatir bagi konsumen yang tidak menyukai pedas, karena kami menyediakan level 0 atau original. Yang kedua, basreng tahan lama, tidak mudah melempem. Tahan lama karena dibuat dari bakso yang asli dari aneka olahan bakso yang bersih dan tanpa adanya pengawet, serta digoreng dengan menggunakan minyak yang bagus. Yang ketiga adalah harga terjangkau. Harga terjangkau mulai dari 5.000 saja sesuai dengan tingkat kepedasannya. Yang keempat adalah kemasan praktis dan menarik. Untuk mendukung penjualan basreng ini, tentunya memerlukan persiapan yang matang. Salah satunya adalah memilih kemasan yang tepat. Pengiriman produk ke luar kota atau luar wilayah pastinya membutuhkan kemasan yang sesuai. Tujuannya supaya kualitas produk tetap terjaga dan produk aman terlindungi sampai ke tujuan. Untuk pengemasan stik basreng daun jeruk ini, kami menggunakan kemasan seperti pada gambar di samping. Yang kedua adalah customer segments. Customer segments adalah target market kita atau siapa saja yang akan membeli produk kita. Konsumen yang ditargetkan dalam pemasaran basreng ini adalah remaja dan mahasiswa, dewasa, anak-anak yang menyukai basreng dengan tingkatan pedas yang bervariasi baik pria maupun wanita. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai channels atau saluran, yang mana saluran ini dipergunakan sebagai perantara untuk pelanggan atau konsumen dalam mengenal produk yang akan kita jual. Nah, pada channels ini kami memperkenalkan menggunakan saluran seperti media sosial. Kemudian media sosial itu sendiri seperti menggunakan Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, di media sosial ini kita memanfaatkannya sebagai saluran perantara kepada konsumen atau pelanggan agar mengenal produk yang akan kita jual, yaitu mengenai produk basreng. Selanjutnya, selain melalui media sosial, kami juga membuat saluran atau perantara melalui platform, yang dimana platform ini seperti yang ada di Shopee, Lazada. Nah, itu juga sangat bermanfaat untuk kita, untuk memperkenalkan produk kita kepada pelanggan maupun konsumen. Nah, di sini di dalam platform dan media sosial itu sudah sangat banyak diminati oleh para remaja, bahkan orang tua pada saat ini. Tidak hanya media sosial dan juga platform, kami juga menggunakan perantara berupa bazar, bisa bazar online maupun bazar offline, dan juga menggunakan stand market, yang mana stand market ini adalah toko-toko seperti toko kelontong, lalu toko yang lain. Kan sekarang, pada zaman sekarang itu sudah banyak sekali stand market, entah itu
stand kecil atau stand besar. Nah, jadi itu bisa kami manfaatkan untuk memperkenalkan produk kami kepada para konsumen agar tertarik dan ingin mencobanya. Nah, dengan kita mempraktekkan atau menggunakan perantara berupa media sosial, lalu berupa stand market, bazar, ataupun juga dengan menggunakan platform, nah itu kan sangat terjangkau ya. Jadi pembeli itu tidak hanya dapat membeli secara offline, akan tetapi juga dapat membeli secara online. Jadi bagi yang rumahnya jauh, jangan khawatir tidak bisa membelinya, karena kita juga akan menawarkan produk-produk tersebut melalui berbagai media sosial yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Begitu. Kemudian dari channels, kemudian kita bahas mengenai revenue streams atau sumber pendapatan, yang mana artinya sumber pendapatan ini digunakan untuk mengisi kas dalam perusahaan, juga bisa untuk mengembalikan modal awal kita dan lain-lain. Nah, di dalam sumber pendapatan ini kita menggunakan 3 cara dalam mendapatkan sumber pendapatan. Yang pertama yaitu kita menjual produk secara langsung atau offline, bisa melalui dititipkan di berbagai toko, atau kita juga dapat membuka toko sendiri. Kemudian selain kita dapat menjual secara offline, kita juga dapat menjualnya secara online, yaitu dengan menjual di berbagai media sosial seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Bahkan sekarang sudah ada TikTok Shop yang dapat memudahkan kita untuk menjual produk kita yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan kita. Nah, selain online, dari offline online kita juga ada franchising. Franchising ini adalah perdagangan yang luas, artinya kita dapat menjual produk kita secara luas. Jadi kita tidak hanya berpatokan di 1 tempat, 2 tempat saja, tetapi kita juga bisa memperluas produk-produk penjualan kita, begitu. Jadi sumber pendapatan ini sangat diperlukan dalam sebuah usaha, karena tanpa adanya sumber pendapatan kita juga tidak bisa membayar sewa tempat, membayar gaji karyawan, kemudian kita juga tidak bisa mengembalikan modal awal kita. Pentingnya sumber pendapatan pasti juga sudah banyak diketahui oleh para pembisnis, karena dengan adanya sumber pendapatan kita dapat mengetahui juga untung dan rugi kita. Nah, dalam mencari untung, dalam mencari sumber pendapatan melalui media offline dan online, itu sudah sangat membantu bagi kita, karena ketika kita dapat memperkenalkan tadi, kita sudah memperkenalkan ke khalayak masyarakat besar. Nah, mereka dapat membeli melalui berbagai media. Nah, disitulah kita mendapatkan sumber pendapatan tersebut. Ya, di sini saya menjelaskan tentang key research. Key research adalah sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Sumber daya utama ini membuat sebuah perusahaan dapat membentuk dan menawarkan value proposition, yaitu mendapatkan pasar, mengawasi hubungan dengan segmen-segmen pasar, dan mendapatkan penghasilan. Key research sendiri dibentuk berdasarkan tipe model bisnis. Key research dapat berupa benda fisik, finansial, intelektual, maupun manusia. Key research sendiri dapat dimiliki oleh perusahaan maupun bekerjasama dengan key partner. Untuk ide bisnis kami, key research yang digunakan adalah karyawan, peralatan, bahan baku, dan packaging. Kemudian yang kedua adalah customer relationship, adalah tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Perusahaan seharusnya memikirkan tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggan dari berbagai segmen. Untuk ide bisnis kami,
customer relationship yang digunakan adalah fast response dalam merespon customer, terutama dalam pembelian online. Yang kedua, memberikan pelayanan atau servis terbaik dari kami. Yang ketiga, memberikan potongan harga dengan minimal pembelian. Oke, selanjutnya saya Siswi Anggraini akan menjelaskan tentang key activities atau aktivitas yang dijalankan. Sebelumnya, key activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam bisnis dalam memproduksi suatu barang maupun jasa? Dalam bisnis stik basreng dengan daun jeruk ini ada beberapa aktivitas yang dijalankan. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Nah, pemilihan bahan baku untuk diolah menjadi stik basreng ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku, kemudian efisiensi bahan baku, dan juga spesifikasi bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pembuatan bumbu. Pada pembuatan bumbu inilah yang menentukan kelezatan dan juga rasa dari stik basreng tersebut. Sehingga meraciknya perlu bahan-bahan yang sebelumnya kita persiapkan. Selanjutnya adalah memasak basreng. Nah, setelah memasak basreng atau basreng sudah matang dan sudah jadi, aktivitas selanjutnya adalah menata atau mengemas basreng. Kemudian setelah kita kemas dan kita tata, kita melakukan aktivitas yaitu promosi dan juga pemasaran. Nah, melakukan promosi ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online dapat kita lakukan dengan menggunakan berbagai platform seperti Instagram, kemudian Twitter, kemudian TikTok, dan lain sebagainya. Secara offline bisa kita mencetak brosur, kemudian memasang banner dan juga baliho. Nah, untuk pemasaran basreng itu sendiri kita bisa bekerja sama atau mendatangi sebuah toko-toko atau minimarket dan juga bekerja sama dengan reseller. Selanjutnya yaitu key partners atau partners kunci. Nah, partner kunci di sini berfungsi untuk mengorganisasi alur suatu barang atau layanan yang mendukung berjalannya operasional usaha. Kehadiran partner kunci ini sangat bermanfaat untuk efisiensi dan juga efektivitas dari key activities yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ada 3 partner kunci dalam bisnis stik basreng dengan daun jeruk ini. Yang pertama adalah supplier. Nah, supplier ini sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan-bahan baku dan juga bahan mentah yang akan diolah menjadi stik basreng. Sehingga hubungan baik dengan supplier menjadi komponen yang sangat penting. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan minimarket atau toko. Nah, minimarket atau toko-toko ini sering masyarakat jumpai. Banyak orang yang berbelanja di minimarket ataupun toko-toko, sehingga menjalin kerjasama dengan minimarket atau toko untuk menjual basreng kita ke pelanggan. Selanjutnya ada reseller. Bekerja sama dengan reseller untuk memasarkan basreng kita agar pelanggan semakin mudah untuk menjangkaunya. Karena reseller ini jangkauan kepada pelanggan di berbagai wilayah. Selanjutnya adalah cost struktur atau struktur pembiayaan. Nah, struktur pembiayaan bisnis menjadi sebuah kunci dalam usaha. Apakah usaha tersebut bisa kita jalankan ataupun tidak? Nah, perlu direncanakan mulai dari pemodalan dan bagaimana nantinya biaya operasional yang lainnya bisa dibiayai dari kegiatan usaha yang telah berjalan. Agar bisnis bisa berjalan secara efektif serta meminimalisir risiko kerugian dan juga menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Nah, struktur pembiayaan pada bisnis stik basreng dengan daun jeruk ini ada 3. Yang pertama adalah biaya peralatan dan juga bahan. Biaya peralatan dan bahan yang kita keluarkan untuk bisnis stik basreng ini. Yang kedua adalah biaya promosi dan juga pemasaran. Biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran dan juga promosi produk seperti kita membuat brosur, kemudian kita membuat banner, kemudian kita membuat baliho. Nah, itu
biayanya yang kita keluarkan berapa. Kemudian yang ketiga ada biaya tempat dan juga biaya transportasi. Nah, biaya untuk menyewa tempat dan juga transportasi saat kita mengantar produk kita ke pelanggan, kemudian mengantar produk kita ke toko-toko atau minimarket yang bekerja sama dengan kita, dan juga biaya tempat yang kita sewa untuk menjalankan bisnis stik basreng dengan daun jeruk ini. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.